Hai Sobat Kibo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan menceritakan film terbaik. Adegan dibuka dengan perkenalan tokoh di zaman prasejarah yang merupakan salah satu dari anggota keluarga The Crowd yang terdiri atas sang ayah Greg, ibu Uga, Eb anak perempuan tertua, adik laki-laki Eb bernama Tank, dan bayi perempuan bernama Sandy, serta sang nenek bernama Grant, teman laki-laki yaitu Guy. Eb adalah seorang remaja perempuan dalam sebuah keluarga manusia gua yang hidup pada zaman prasejarah. Keluarganya merupakan salah satu dari sedikit yang mampu bertahan hidup, terutama berkat peraturan ketat dan overprotective yang diterapkan ayahnya. Di dalam gua tempat tinggal mereka, Greg selalu menceritakan sebuah kisah kepada keluarganya. Istrinya Uga, anaknya perempuannya Sandy, anak lelakinya Tank, dan mertuanya Grant. Ia bercerita tentang karakter yang memiliki rasa ingin tahu yang mirip dengan Eb, guna memperingati keluarganya bahwa penjelasan hal dan hal baru merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup mereka. Hal ini semakin menyakiti hati Eb yang sudah bosan. Setelah semua anggota keluarga tertidur, Eb pergi meninggalkan gua saat ia melihat cahaya yang bergerak di luar gua. Hal ini tentunya bertentangan dengan nasihat ayahnya. Saat mencari sumber cahaya, ia bertemu dengan Guy, seorang remaja manusia gua yang cerdik dan berdaya cipta. Pada mulanya, Eb menyerang Guy karena penampilannya aneh. Namun, kemudian ia justru terpesona dengan api yang dibuat Guy. Eb kemudian meminta Guy untuk mengajarinya membuat api. Guy juga memberitahu Eb perihal teori pribadinya bahwa dunia sedang menuju akhir dan meminta Eb agar bergabung untuk bersama-sama menyelamatkan diri, tetapi Eb menolak ajakan tersebut. Sebelum pergi, Guy memberikan Eb sebuah kerang yang bisa ia tiupkan jika membutuhkan bantuan darinya. Eb kemudian berhasil ditemukan oleh Greg yang terbangun dan mencari dirinya. Greg marah atas tindakan yang dilakukan Eb. Greg akhirnya membawa Eb kembali ke rumah dan langsung bergabung kembali dengan anggota keluarga lainnya. Eb memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan Guy dan menunjukkan kerang yang diberikan kepadanya, yang langsung dihancurkan seketika oleh keluarganya yang memiliki ketakutan terhadap benda baru. Kemudian sebuah gempa bumi terjadi, membuat mereka semua lari di dalam gua. Tetapi tiba-tiba dihalangi oleh Greg yang sebelumnya gua tersebut hancur. Mereka pun lari menghindari reruntuhan batu gunung di sekelilingi mereka dan secara tidak sengaja mendarat di sebuah daerah yang dipenuhi oleh tumbuhan. Jauh berbeda dengan lingkungan mereka sebelumnya. Greg pun memimpin keluarganya memasuki hutan untuk menemukan gua baru. Keluarga ini pun dikejar Macaunivore, yaitu seorang makaridon besar berwarna mirip makau yang kelak dipanggil Chucky, dan diserang sekawanan burung merah buas dan mematikan seperti piranha. Panik, Eb menemukan sebuah gading yang suaranya mirip dengan kerang yang pernah diberikan oleh Guy. Guy mendengar permintaan tolong ini dan segera menuju ke tempat Eb berada.
Sambil berpikir cepat, ia membuat sebuah obor api yang mampu menakuti burung-burung tersebut. Anggota keluarga Grodd yang lain terpesona dengan kehadiran api yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka pun mencuri obor Guy dan akibatnya kecerobohan muncul kebakaran besar di sekeliling mereka yang membuat jagung raksasa terbakar dan terbang ke langit. Bak sebuah roket yang kemudian menghasilkan pemandangan yang layaknya kembang api. Setelah terkesan dengan kecerdikan dan ide Guy, Grug memasukkan Guy ke dalam sebuah batang kayu pohon untuk mengangkutnya, serasa menyusulkan bahwa mereka akan mencari gua di gunung terdekat yang disebut oleh Guy. Guy pun dipaksa menunjukkan jalan dan belajar cara hidup keluarga Grodd yang ia anggap aneh. Setelah gagal dalam berburu dengan cara biasa, Guy kukang pemeliharaannya yaitu Belle dan Ebb membuat sebuah boneka yang mengelabui dan menjebak binatang buruan mereka. Setelah berhasil menjerat buruan mereka, keluarga tersebut langsung menghabiskan hasil buruan tersebut. Grug kemudian bercerita dengan kisah pematah semangat miliknya sesuai dengan kejadian yang mereka alami hari tersebut. Namun, Guy berhasil menandinginya dengan menceritakan kisah tentang sebuah surga yang disebut hari esok. Keesokan harinya, keluarga tersebut tiba di sebuah jalur yang tanahnya ditutupi oleh batu-batu tajam. Grug, Tank, dan Grant yang tak beralas kaki itu pun tertusuk kesakitan saat mencoba berjalan di atasnya. Guy pun dengan leluasa memperkenalkan mereka salah satu hasil penemuannya yang dinamakan sepatu. Ia pun membuat sepatu untuk masing-masing anggota Grodd dari hasil bahan-bahan yang ia bisa temukan di sekitarnya. Hal ini kontan membuat dirinya mulai mendapatkan rasa kagum dan hormat dari keluarga Grodd, kecuali dari Grug yang merasa cemburu dan iri dengan kecerdikan Guy. Setelah beberapa ide yang dilontar Guy, terbukti bisa membantu mereka mengarungi perjalanan yang lancar. Satu persatu anggota ini pun mulai bisa mendapatkan ide sendiri. Uga, Grant, dan Sandy mendapatkan ide pertama mereka saat berhasil melewati tanaman karnivora dengan cara bersembunyi di balik kelopak bunga. Tank berhasil mengelabui dan kemudian menjadi teman dari seekor anjing buaya yang ia dinamai Douglas. Hubungan Ebb dan Guy pun semakin akrab. Semanta Grug yang justru tersesat dan tersendat di jurang sampai akhirnya Uga datang menjemputnya. Keesokan harinya, Grug berusaha memamerkan beberapa idenya agar terlihat cerdik Guy. Namun, ide-ide tersebut gagal total dan justru berubah menjadi ajang mempermalukan dirinya. Setelahnya pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di gunung. Di sini Grug tak bisa meyakinkan bahwa anggota keluarganya yang mulai terbiasa dan senang dengan cara kehidupan yang baru. Untuk menjadikan gua yang baru, mereka temukan sebagai tempat tinggal. Marah dengan penolakan keluarganya, ia pun menyerang Guy yang ia anggap sebagai biang keladi atas perubahan sikap keluarganya. Bukannya berkelahi, mereka berdua justru terjebak di lautan aspal. Setelah Guy pun bercerita bahwa keluarganya meninggal akibat tenggelam dalam cairan tersebut, ia juga teringat
akan kata-kata terakhir keluarganya yang kemudian memberikan inspirasi terhadap teori hari esok miliknya. Hati Grok pun luluh dan sontak mengubah pandangan terhadap Guy. Ia dan Guy pun bekerja sama mengelabui Chucky agar mereka berdua terbebas dari jeratan aspal. Saat mereka sudah hampir tiba di tempat tujuan, terjadi sebuah gempa yang membuat jurang dalam memisahkan mereka dan tempat tujuan. Setelah hampir putus asa, Grok kemudian memutuskan untuk melempar mereka satu persatu melintasi jurang. Pada saat giliran melempar F, Grok berdamai dengan anak perempuannya dalam pelukan pertama mereka. Grok kemudian melempar F ke seberang jurang dan pergi meninggalkan keluarganya. Ia pun masuk dan berlindung di sebuah gua dan berhasil membuat obor pertamanya. Setelah melihat sebuah permukaan batu yang kosong, ia melukis sebuah lukisan gua berukuran besar yang menggambarkan anggota keluarga Claude dan Guy. Ia kemudian melawan Chucky yang tiba-tiba menyerangnya hingga obor Grok padam dan membuat panik mereka berdua. Chucky yang ketakutan akhirnya menjinak di hadapan Grok yang saat itu mendapatkan ide bagus pertamanya. Menggunakan sebuah rangka rusuk berukuran besar, aspal dan obor, Grok berupaya untuk memanfaatkan Piranha Cats agar mengangkut dirinya, Chucky, Douglas, dan beberapa hewan lainnya agar sampai ke seberang jurang, menghindar dari gempa susulan yang lebih besar. Grok bersama keluarga dan para binatang akhirnya tiba di sebuah lingkungan yang amat indah dan menakjubkan. Grok pun kemudian mengundurkan sikap protektifnya dengan memperbolehkan keluarganya untuk bertualang dan berani mengambil resiko yang akhirnya membawa kebahagiaan bagi mereka semua.